Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina binikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Cimanggah 2 Kota Sukabumi, Ibu Iis Solihat MPD. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru beserta staf jajaran SD Negeri Cimanggah 2 Kota Sukabumi. Yang pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat, karunia dan hidayahnya kepada kita semua. Pada hari yang berbahagia ini, kita masih diberikan kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita dapat bertemu dan bersilaturahmi dalam acara diseminasi rancangan proyek transformasi kepemimpinan sekolah. Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sangat kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Adapun susunan acara pada kegiatan diseminasi pada pagi hari ini adalah: yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, ketiga pembacaan agenda kegiatan, keempat acara inti, kelima kesimpulan, dan keenam doa penutup. Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk membuka acara pada hari ini, marilah kita buka acara dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang akan disampaikan oleh dari Kepala Sekolah SD Negeri Cimanggah 2 kepada Ibu yang terhormat Ibu Iis Solihat MPD. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Rudianto SPD selaku narasumber pada kegiatan hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf SD Cimanggah 2. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di siang hari ini kita bisa berkumpul di sekolah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita juga limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, insya Allah hari ini kita akan mendengarkan diseminasi dari Bapak Rudianto SPD. Alhamdulillah beliau sudah menyelesaikan pendidikan BCKS ya, bakal calon kepala sekolah selama berapa hari kemarin? Selama 10 hari di Bandung. Dan sekarang kita akan melaksanakan tugas akhirnya, yaitu
aspirasi yang harus disampaikan kepada kita sebagai rekan kerja di SDN Cibangah 2 ini. Dan insya Allah parodi ini akan menyampaikan mengenai rancangan proyek transformasi kepemimpinan sekolah, mengenai peningkatan kualitas guru SDN Cibangah 2 dalam pembelajaran mendalam melalui program Pintar, yaitu penguatan inovasi, transformasi, dan refleksi pembelajaran. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Rudi bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita praktekkan dalam keseharian kita dalam proses belajar mengajar ya. Mudah-mudahan kegiatan Pak Rudi ini bisa mengantarkan beliau menjadi kepala sekolah yang baik, yang jujur, dan bisa menjadi pemimpin yang bijaksana di sekolahnya nanti ya. Dan mudah-mudahan setelah nanti Pak Rudi diangkat menjadi kepala sekolah, yang lainnya pun ikut menyusul. Ya, saya akan mendukung Bapak Ibu dalam rangka meningkatkan kinerjanya. Kalau ada yang mau jadi kepala sekolah, mangga silakan menyusul ya. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku melihat dalam astagfirullahaladzim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah atas sambutan yang telah disampaikan. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu pembacaan agenda kegiatan. Mohon izin sebelumnya, di sini saya akan membacakan susunan kegiatan diseminasi rancangan proyek transformasi kepemimpinan sekolah yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Rudianto SPD dengan judul Peningkatan Kualitas Guru SD Negeri Cibangah 2 dalam Pembelajaran Mendalam melalui Program Pintar, Penguatan Inovasi, Transformasi, dan Refleksi Pembelajaran. Dan nanti setelah penyampaian materi akan ada juga kegiatan atau sesi tanya jawab dan dilanjutkan dengan kesimpulan. Baik Bapak Ibu yang terhormat, untuk selanjutnya kita memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Rudianto SPD dalam diseminasi rancangan proyek transformasi kepemimpinan sekolah. Kepada beliau dipersilakan. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SDN Cibangah 2, Ibu MC yang telah memberikan waktu bagi saya untuk menyampaikan rancangan proyek transformasi kepemimpinan sekolah ini. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas kerjasama rekan-rekan di sini, yang mana pada kesempatan ini ada waktu yang tersita dan ada kegiatan yang tertunda. Mungkin kita ditakdirkan untuk berkumpul seperti ini. Tetapi sebelumnya mohon maaf, mohon izin, saya saya berdiri di hadapan Bapak Ibu seperti yang kata orang-orang bijak, ucapkan bahwa saya itu tidak bermaksud untuk mengajari berenang ke ikan, yang mengajari telur untuk berkokok ya. Jadi mohon maaf sekali lagi, saya berdiri di sini cuma ingin menyampaikan ide dan apa yang ingin saya sampaikan untuk kepentingan sekolah. Sebelum saya buka kegiatan ini, marilah sama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan berbagai rahmatnya kita bisa berkumpul untuk melaksanakan kegiatan di sekolah ini. Tak lupa sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Bapak Ibu, dalam kegiatan ini yang bertema rancangan proyek transformasi kepemimpinan sekolah, artinya di sini bukan hanya ditujukan untuk kepala sekolah, tetapi kepemimpinan sekolah itu kepemimpinan guru terhadap murid-muridnya. Artinya ini pengertiannya diasosiasikan secara global, secara menyeluruh. Artinya kepemimpinan dari diri kita kepada murid-murid dan kepada diri kita sendiri. Judul yang saya angkat pada kesempatan kali ini adalah peningkatan kualitas guru SDN Cimangga 2 dalam pembelajaran mendalam melalui program Pintar. Sekarang sedang musimnya kegiatan program itu menggunakan kalimat-kalimat motivasi yang seperti itu, sehingga di sini saya juga berusaha supaya ada brandnya. Berarti SD Cimangga 2 selain mempunyai SD Cimangga 2 Jaya, kita juga mempunyai brand lagi, SD Cimangga 2 Pintar. Artinya programnya bukan brand, programnya Pintar. Jadi di sini yang ditekankan adalah penguatan inovasi, transformasi, refleksi pembelajaran. Perlu saya jelaskan di sini kenapa kita harus menguatkan inovasi, karena dalam dunia pendidikan yang bergerak begitu cepat, kita sebagai guru kalau tidak berinovasi maka akan mengakibatkan kejenuhan kepada peserta didik atau murid. Dan transformasi adalah transformasi dari dunia cetak ke dalam dunia digital. Mau tidak mau kita dituntut untuk bisa menguasai bidang digital. Untuk itulah makanya saya angkat ini transformasi, artinya kita bisa berubah, bertransformasi. Dan selanjutnya adalah yang saya angkat adalah refleksi pembelajaran. Artinya dalam kegiatan pembelajaran apa yang sudah kita lakukan, kita refleksikan sehingga kita bisa memudahkan kita untuk mengevaluasi. Itu Bapak Ibu tujuan program yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Seperti yang tadi diucapkan oleh pembawa acara, bahwa judul kita kali ini adalah peningkatan kualitas guru Cimangga 2 dalam pembelajaran mendalam melalui program Pintar, yang merupakan singkatan dari penguatan inovasi, transformasi, dan refleksi pembelajaran. Next, latar belakang. Dengan kondisi SDN Cimangga 2 yang seperti kita ketahui bersama, lingkungannya yang ada di komplek pemukiman, tetapi sekolah kita sudah mendapat akreditasi A, sehingga mau tidak mau kita sebagai guru harus bergerak cepat untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman. Nah, untuk itulah kami di sini melakukan riset kecil-kecilan sehingga apa yang perlu diperbaiki diantaranya adalah kualitas pembelajaran mendalam yang harus kita tingkatkan, karena seperti yang kita ketahui dengan berubahnya kurikulum maka kegiatan pembelajaran pun ikut berubah, itu sekarang disesuaikan dengan pembelajaran yang dipilih, pembelajaran yang mendalam. Kenapa kita harus ikut? Karena ini sudah menjadi program pemerintah. Yang kedua, murid masih pada penguasaan pengetahuan dasar, artinya disuruh menghafal materi-materi. Nah, hal tersebut pada rencana pembelajaran untuk kali ini dan kedepannya dikurangi. Jadi intinya peserta didik atau murid-murid tidak hanya untuk menguasai materi, tetapi bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga adalah murid belum terbiasa dengan tantangan belajar yang menuntut analisis, evaluasi, dan kreasi. Karena tadinya kebiasaan kita murid hanya diwajibkan untuk menghafal materi tanpa mengetahui substansi dari materi tersebut. Next. Kenapa kita harus bertransformasi? Nah, di sini alasan kita harus bertransformasi diantaranya adalah kebutuhan mendesak, karena kualitas pembelajaran mendalam di sekolah ini belum optimal karena barang baru ya, hal baru artinya kita juga baru memulai, belum bisa berlari seperti kondisi yang baru dilahirkan. Tentunya
bayi yang baru lahir tidak bisa langsung berlari. Perlu untuk belajar berdiri, perlu untuk belajar melangkah, dan akhirnya menjadi lalu. Itulah kenapa kita harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman, dengan bertransformasi, sehingga apa yang menjadi tuntutan kita sebagai guru bisa kita minimalisir. Karena fakta di lapangan menunjukkan bahwa proses pembelajaran masih didominasi oleh surface learning, yaitu aktivitas hafalan dan reproduksi pengetahuan. Selanjutnya, monitoring dan evaluasi. Supaya kegiatan ini tidak menyimpang dari rel yang awalnya disepakati, maka dilaksanakanlah monitoring dan evaluasi. Monitoring dilaksanakan pada saat awal kegiatan, saat berlangsungnya kegiatan, dan akhir kegiatan, yaitu kepala sekolah. Nah, di sini ada dampak dan keberlanjutan dari diselenggarakannya program PINTAR ini, yaitu yang diinginkan adalah terjadinya perubahan pada siswa. Yang kedua, mampu menaikkan pengetahuan dan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peningkatan keterampilan abad 21. Di antaranya adalah murid bisa berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan benar. Yang kedua, guru tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi bergerak bersama dalam mengatasi tantangan pembelajaran. Dan yang kedua adalah penguatan refleksi kolektif. Penguatan refleksinya setelah dilaksanakan, kita bikin rancangan kembali, selanjutnya dikerjakan. Setelah dikerjakan, dievaluasi, dan akan menjadi perbaikan-perbaikan untuk kedepannya. Harapan selanjutnya adalah program PINTAR atau penguatan inovasi, transformasi, dan refleksi pembelajaran di SD Cimangga 2 diharapkan menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pembelajaran mendalam melalui penguatan komunitas belajar guru. Nah, Ibu Bapak, itu saja mungkin presentasi tentang program PINTAR yang diharapkan bisa menguatkan komunitas belajar di SDN Cimangga 2. Dan selanjutnya, baik, terima kasih kepada Bapak Rudianto selaku pemateri yang telah menyampaikan dengan sangat luar biasa ya pemaparannya, penjelasannya untuk kita semua. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk selanjutnya, karena tadi pemaparan materinya sudah, kita akan buka termin tanya jawab untuk Bapak Ibu supaya lebih memahami lagi dari pemaparan tadi. Baik, untuk pertanyaan nanti akan saya buka untuk 2 orang dulu penanya ya. Nanti bagaimana Pak? Langsung jawab ya untuk 2 penanya. Ya, mungkin 2 orang dulu penanya dan berikutnya 2 orang lagi penanya. Maka Bapak Ibu yang mau bertanya dipersilakan untuk mengacungkan tangannya. Bu Haji, silakan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan bertanya. Untuk materi sangat bagus ya Pak ya. Jadi rasanya terbawa pintar saya juga. Ibunya pintar, saya juga insya Allah terbawa pintar. Ya, yang saya tanyakan, siapa saja yang menjadi sasaran dalam program ini? Begitu saja Pak. siapa saja yang menjadi sasaran ya. Selanjutnya, baik, terima kasih Bu Haji pertanyaannya. Nanti akan jawab langsung oleh Pak Mary. Dan satu lagi, satu orang penanya, boleh Bapak Ibu yang mau bertanya dipersilakan. Oh iya, boleh Ibu Rusmi dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Rusmi yang sudah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Alangkah berbahagianya saya
ilmu baru yang pastinya akan menjadi lebih pintar sesuai dengan programnya. Yang ingin saya tanyakan adalah apa sih yang melatar belakangi lahirnya program pintar di SD Cimangga 2 kita ini? Itu aja. Mangga. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Sudah ada 2 orang penanya nih ya Bapak Ibu. Mungkin kita akan dengarkan jawaban dari pemateri atas pertanyaan yang telah diberikan tadi. Pada Bapak Rudianto, dipersilakan. Ya, terima kasih Ibu-Ibu yang sudah mengapresiasi presentasi tadi sehingga muncullah pertanyaan. Oke, pertanyaan pertama dari Bu Haji Lisa, yaitu siapa saja sih yang menjadi sasaran dari program ini? Yang menjadi sasaran tentunya secara umum setiap sekolah mempunyai sasaran ingin menjadikan anak murid menjadi hal yang terbaru. Namun di SD Cimangga juga sama. Sasaran utama adalah murid-murid yang bersekolah di SD Cimangga 2. Tetapi sebelum murid-muridnya pintar, maka kita buat pintar dulu gurunya. Karena itu program pintar ini diintegrasikan ke dalam komunitas belajar yang sudah ada. Itu jadi sasaran utamanya adalah murid-murid. Tetapi sebagai jembatannya kita buat pintar dulu guru-gurunya dengan program pintar yang diintegrasikan di komunitas belajar yang pelaksanaannya sudah berjalan secara teratur. Dari lurusnya ini yaitu apa sih masalah utama yang melatar belakangi lahirnya program pintar ini? Nah, ini masalah utama. Masalah utama tentunya ada pada kementerian yang tiap berganti menteri tentu mempunyai program unggulan yang dinilai akan menjadi yang terbaik untuk pendidikan di Indonesia. Itu pun dengan pergantian program kementerian inilah maka program pendidikan juga terus berganti, yang artinya adalah upgrading. Jadi setiap ada pergantian menteri kita tentunya ingin mendapatkan hasil yang terbaik, sehingga semua komponen di lembaga pendidikan baik guru, murid dan sekolah ingin ditingkatkan atau di-upgrade. Antaranya untuk meningkatkan hal ini pemerintah menggulirkan program pembelajaran deep learning atau pembelajaran yang mendalam. Tujuannya adalah untuk apa? Untuk menyiapkan anak-anak bisa bersaing di ini, mampu untuk berkolaborasi dengan teman-temannya, inovatif dan reflektif. Untuk itulah program pintar ini digulirkan supaya menjawab tantangan untuk persaingan abad 21. Di antaranya adalah perbaikan kualitas pembelajaran yang dimana program pintar ini kita tujuannya adalah ingin meningkatkan kompetensi guru dalam merancang pembelajaran yang inovatif. Karena di sini pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru sebagian besar rancangannya masih belum sesuai dengan kegiatan pembelajaran mendalam yang lebih kepada inovasi pembelajaran, budaya kolaborasi dan disusun secara sistematis. Itu aja mungkin Ibu tujuannya. Jadi latar belakangnya? Jadi latar belakangnya adalah keterbatasan pengetahuan guru dalam kegiatan pembelajaran di learning. Itu mungkin. Bapak pemateri, bagaimana Ibu? Sudah puas dengan jawabannya atau ada yang ingin bertanya? Oke, cukup Bu Haji? Cukup. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya dipersilahkan penanya dari Bapak Ibu guru yang ingin bertanya, ingin lebih mendalami, dipersilakan. Pak Ai, mangga Pak Ai, persilakan. Waktunya untuk bertanya. Pertanyaan saya kepada pemateri, bagaimana strategi keberlanjutan program pintar setelah proyek? Atas pertanyaannya dan mungkin nanti
Terima kasih kepada pembawa saya yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya. Sebelumnya saya sangat apresiasi kepada Bapak pemateri yang telah menyampaikan materinya mengenai program pintar ini. Mudah-mudahan apa yang telah Bapak sampaikan kita bisa mengaplikasikannya. Sedikit yang ingin saya tanyakan Pak mengenai tadi ada yang dari pertanyaan sebelumnya mengenai sasaran itu kan sasarannya adalah murid, tapi guru juga menjadi penentu dalam program ini. Yang menjadi pertanyaan saya, apa dampak yang akan terjadi pada murid dalam program pintar ini? Mungkin itu yang bisa yang ingin saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaannya mungkin akan langsung dijawab saja Bapak Ibu oleh pemateri. Ibu silakan. Oke, baik. Nah, strategi untuk membuat program ini berkesinambungan, makanya tadi sudah saya katakan bahwa program ini diintegrasikan dengan kegiatan komunitas belajar yang kegiatannya sudah terjadwal dengan rapi, sehingga akan menjadikan program pintar menjadi bagian dari komunitas belajar di SDN Cimangga 2. Jadi strateginya meliputi penguatan komunitas belajar yang tadi saya katakan, terus diintegrasikan ke dalam program sekolah, kepemimpinan pembelajaran kepala sekolah, pemanfaatan teknologi dan dokumentasi, keterlibatan stakeholder, serta penanaman budaya refleksi dan inovasi. Jadi setiap ada komunitas belajar diusahakan kita semua merefleksikan apa yang kita lalui beberapa hari sebelumnya. Jadi disitulah akan terbentuk budaya refleksi yang akhirnya akan mengarahkan kita untuk berinovasi. Mungkin itu saja untuk Pak Ai. Bagaimana Pak Ai? Cukup puas. Nah, terima kasih ya kalau puas. Pertanyaan selanjutnya, ada dampak yang diharapkan dari program ini. Dampaknya tentunya sudah tadi saya paparkan di awal, yaitu yang diharapkan adalah murid diharapkan mengalami pembelajaran yang lebih bermakna, peningkatan keterampilannya menjadi makin terasah, diantaranya adalah keterampilan abad 21, di mana keterampilan abad 21 ini diantaranya adalah mampu berpikir secara kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif, serta memiliki kemandirian dan tanggung jawab lebih besar dalam proses belajar. Selama ini kan sepertinya anak-anak tidak memiliki tanggung jawab. Yang dia kerjakan adalah menghafal apa yang diucapkan guru. Dan begitu keterampilan abad 21 adalah menuntut anak supaya memiliki tanggung jawab pada kegiatan pembelajaran. Mungkin itu saja Pak Iqbal. Baik, terima kasih. Mungkin itu jawaban Bapak Ibu dari pemateri. Bisa satu lagi ya Pak pertanyaan? Bertanya Pak, apa tujuan utama dari proyek transformasi kepemimpinan sekolah melalui program pintar ini Pak? Terima kasih. Buka sesi minggu depan, kita buka sesi lagi. Pak Ferry, ada pertanyaan tentang misalnya ada fasilitas? Apa pertanyaannya dari kuliner ini? Tujuan utamanya? Tujuan utama digulirkannya proyek ini tentunya sebelum ada program ini ataupun setelah ada ataupun sudah tiada lagi, tujuannya adalah meningkatkan kualitas pembelajaran anak. Tetapi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran anak tentunya gurunya juga harus mengalami peningkatan dalam penguasaan kompetensi. Itu sasaran dari program pintar ini adalah meningkatkan kompetensi guru dalam melaksanakan pembelajaran mendalam atau deep learning yang diberikan oleh pemerintah. Yang kedua adalah mengembangkan budaya berbagi praktik baik antar
inovasi dan hasil belajar siswa. Jadi goalnya adalah meningkatkan inovasi, hasil meningkatkan motivasi dan hasil belajar itu ya. Jadi tetap gurunya supaya pintar, supaya nambah ilmunya, supaya nambah keterampilannya lainnya baik literasi numerik dan sebagainya. Goalnya adalah meningkatkan hasil belajar murid. Itu saja mungkin Bu Nenden yang bisa saya sampaikan pada kegiatan ini. Terima kasih. Puas nggak puas? Tidak ada lagi untuk pertanyaan. Bagaimana Bu? Puas ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan ya Bu ya dengan jawaban dari pemateri memuaskan dari jawaban pertanyaan-pertanyaan tadi. Bapak Ibu yang tadi sudah bertanya, ada 5 orangnya dengan pertanyaan yang sangat bagus. Kita berikan dulu tepuk tangan ya. Tepuk wow. Kasih B, kasih O, kasih B, kasih wow. Keren. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang berbahagia. Sebelum kita melanjutkan ke acara selanjutnya, kita akan berikan dulu plus untuk pemateri yang sangat luar biasa pada hari ini. Baik, untuk acara selanjutnya adalah kesimpulan yang akan disampaikan oleh pemateri kita yaitu Bapak Rudianto dalam kegiatan diseminasi rancangan proyek transformasi kepemimpinan sekolah dengan judul Peningkatan Kualitas Guru SD Negeri Cimanggah II dalam Pembelajaran Mendalam melalui Program Pintar, Penguatan Inovasi, Transportasi, dan Refleksi Pembelajaran. Kepada beliau dipersilakan. Terima kasih. Bapak Ibu, mohon maaf izin dalam kegiatan ini mungkin ini bisa yaitu rancangan proyek transformasi kepemimpinan sekolah. Program Pintar, Penguatan Inovasi, Transformasi, dan Refleksi Pembelajaran SDN Cimanggah II Kota Sukabumi. Terkait pembelajaran di SDN Cimanggah II masih didominasi oleh surface learning, yaitu hafalan. Belum mendorong deep learning, pemahaman mendalam, analisis, dan kreasi. Kompetensi guru perlu ditingkatkan dalam menggunakan model inovatif, yaitu PDBL, inquiry, dan discovery learning. Asesmen autentik dan integrasi teknologi. Budaya kolaborasi antar guru belum terbangun secara sistematis. Transformasi diperlukan agar pembelajaran lebih bermakna, adaptif, dan sesuai dengan keterampilan abad 21. Di antaranya adalah 4C: critical thinking, creativity, collaboration, dan communication. Tujuan proyek. Tujuannya adalah 1. Meningkatkan kompetensi guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran mendalam. Yang kedua, mengembangkan program berbagi praktik baik melalui professional learning community, yaitu komunitas belajar. Yang ketiga, meningkatkan motivasi dan hasil belajar murid agar lebih aktif, kreatif, dan kolaboratif. Sasarannya adalah supaya guru mampu menerapkan strategi pembelajaran mendalam dan inovatif. Murid lebih kritis, kreatif, komunikatif, dan termotivasi. Dan untuk sekolah atau manajemen bisa menggerakkan kemitraan, monitoring, evaluasi, serta menjaga keberlanjutan. Isu strategis. Isu strategisnya adalah 1. Kepemimpinan pembelajaran, yang terakhir masih berorientasi hafalan, belum mengintegrasikan pada keterampilan abad 21. Yang kedua, budaya organisasi, yaitu terbangunnya kolaborasi dan refleksi guru. Yang ketiga, tata kelola berbasis data. Diperlukan pembiasaan pengambilan keputusan berbasis refleksi dan pidana. Strategi implementasi, diantaranya identifikasi masalah, perencanaan, aksi, tindak lanjut dengan dukungan kepala sekolah, guru, siswa atau murid, komite, dan orang tua siswa atau murid. Selanjutnya adalah pemanfaatan teknologi, forum refleksi serta kolaborasi antar guru. Selanjutnya ada dampak dan keberlanjutan. 1. Dampak untuk guru, yaitu meningkatnya kompetensi pedagogik, berpindah dari learning oriented menjadi dari teacher oriented menjadi student oriented. Selanjutnya siswa,
atau murid dapat belajar lebih bermakna dan meningkatnya keterampilan abad 21. Selanjutnya, murid diharapkan bisa lebih mandiri. Selanjutnya ada dampak untuk komunitas belajar, yaitu terbentuknya budaya kolaboratif dan reflektif. Dampak untuk sekolah yang adalah itu positif, sehingga akan meningkatkan mutu layanan pendidikan. Dengan meningkatnya mutu layanan, maka reputasi sekolah menjadi lebih baik. Strategi keberlanjutan: 1. Penguatan komunitas belajar guru sebagai wadah resmi. Yang kedua, integrasi ke RKS dan RKAS dan program KKG. Yang ketiga, kepemimpinan kepala sekolah berbasis supervisi akademik reflektif. Keempat, dokumentasi dan pemanfaatan teknologi. Kelima, keterlibatan stakeholder yang antara orang tua, komite, dinas, dan mitra. Dan yang keenam adalah budaya refleksi dan inovasi perkelanjutan sebagai bentuk. Program pintar ini diharapkan menjadi motor program transformasi pembelajaran mendalam di SDN Cimangga 2 dengan kolaborasi semua pihak. Di antaranya adalah sekolah, murid, dan guru, sehingga sekolah dapat tumbuh sebagai lembaga yang progresif, adaptif, dan berdaya saing, serta menjadi teladan bagi terwujudnya pembelajaran bermakna dan berkelanjutan. Itu saja mungkin pemaparan dan kesimpulan yang bisa saya sampaikan pada sesi kali ini. Terima kasih untuk kita semua. Beri aplaus untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak Materi yang telah menyampaikan tadi kesimpulan dari diseminasi rancangan proyek transformasi kepemimpinan sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Iqbal Puji kepada beliau. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sejenak berdoa untuk kelancaran apa yang telah disampaikan oleh Bapak Pemateri. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dan kita bisa mengaplikasikan program kita ini dalam pekerjaan kita. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa tabaraka ya sabi rasul ya asma'i. Alhamdulillah hamdan syakirin hamdan ma'amdan yuwafiq wa yuwafiq mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultanika alim. Allahumma inna nas'aluka hikmatan fi qulubina wa tahrisuna 'anil a'li wal walidi wa nashiduna li barika wa yasir umurana wa yasir rizqana wa tanfa'una fa'baraka wa dinika wa nasi'u rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa la taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Iqbal yang telah membacakan doanya. Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah sangat luar biasa sekali untuk partisipasinya pada kegiatan kita di acara diseminasi di pagi hari ini dari awal sampai akhir kegiatan. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada hari ini dapat menjadi manfaat untuk kita semua dan juga dapat menjadi nilai kebaikan dan juga dapat menjadikan bekal terbaik untuk kita di masa yang akan datang. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya sebagai pembawa acara
Pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Sebelum saya akhiri, ada pantun Bapak Ibu. Mohon untuk dijawab dengan cakep. Baik, jalan-jalan ke negeri Kenya. Lihat jerapah, gajah, dan singa. Terima kasih atas perhatiannya. Salam hangat dan sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.